Stranas Pencegahan Korupsi itu ada berkat Perpres 54 2018. Kenapa ini penting? Karena korupsi itu kompleks. Jadi nggak bisa hanya satu pendekatan. Nggak bisa hanya ditindak terus, nggak bisa. Tapi kita harus main bukan hanya di hilir tapi di hulu. Nah, Stranas PK adalah pencegahan yang di hulunya gitu. Jadi memang dalam konteks ini pemerintah itu berupaya melakukan semua strategi, khususnya penguatan sistem melalui Stranas PK. Dan Stranas PK itu sendiri itu arah kebijakan sama strategi yang meliputi 3 hal. Pertama, pencegahan korupsi terkait dengan perizinan tata niaga, keuangan negara, dan terakhir adalah penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Itu adalah 3 titik sentuh yang ingin disasar oleh Stranas PK dan 4 tahun ini konsisten dilakukan oleh semua kementerian lembaga dan juga di daerah. Jadi ini yang akan terus dilakukan oleh pemerintah karena korupsi itu tidak gampang. Jadi perlu multifaset untuk mencegah, menindak, dan juga memastikan asetnya itu kembali ke negara. Selama 4 tahun Stranas PK berjalan bersama dengan KPK, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, dan juga Kementerian Pan-RB dengan KPK sebagai lead sektornya, KSP ini memandang Stranas PK sudah ada di jalan yang benar. Kenapa seperti itu? Karena sudah ada dampak yang dirasakan. Dampak pertama, kita mengurangi inefisiensi keuangan negara dari sisi bansos, dari sisi pemadanan data melalui utilisasi NIK. Dan itu angkanya tidak kecil kayak gitu. Jadi untuk bansos kita bisa menghemat sekitar 1,62 triliun dan untuk BPJS PBI kita menghemat sekitar 362 miliar per bulan kayak gitu. Jadi itu sangat besar. Yang kedua, itu kaitannya sama digitalisasi pengadaan barang jasa. Kalau dibandingkan pengadaan barang jasa konvensional dengan digitalisasi dengan LKPP, katalog LKPP, itu penghematannya 15% setiap kita melakukan pengadaan barang jasa. Jadi sudah ada dampak-dampak yang dirasakan oleh Stranas PK. Terakhir, kami juga melihat bahwa Stranas PK ini sudah berdampak untuk meningkatkan kolaborasi antara pemerintah, swasta, masyarakat sipil, dan juga akademisi dan kampus dalam evaluasi dampak. Sehingga kita melihat reformasi pelabuhan misalnya gitu. Kita lihat dicek sudah ada pelabuhan-pelabuhan yang dwelling time-nya turun, port stay-nya turun dari 3 hari menjadi 1,9 hari. Hal-hal semacam itu penting bukan hanya untuk menjamin meningkatnya efisiensi dari sisi perizinan dan tata niaga, tapi juga memberi kredibilitas kepada pemerintah bahwa layanan publik ini bisa terus berjalan. Dan tidak lupa, bagi kami yang penting adalah keterlibatan masyarakat. Dengan adanya Stranas PK dan juga PP 43 2018, masyarakat itu sebenarnya dijamin haknya, keamanannya ketika mau melaporkan sesuatu tentang tindak pidana korupsi yang terjadi. Dan itu sudah dijamin undang-undang, akan ada rewardnya juga untuk masyarakat dan rewardnya bisa berupa finansial dan juga non-finansial. Dan itu bisa sampai 200 juta rupiah ketika itu nanti terbukti. Jadi menurut kami di sini perlu ada keterlibatan masyarakat dan kalau masyarakat berani melapor itu akan jauh lebih baik. Dan jangan lupa ada kanal-kanalnya, kanal lapor.go.id dan SMS ke 1708, manfaatkan, laporkan ketika kamu tahu bahwa ada korupsi, jangan diam, lawan sama-sama. Saat diluncurkan pertama kali tahun 2018 ya, IPK kita itu ada di skor 37 ya. Lalu Stranas PK berjalan 2 tahun sampai 2020, IPK kita itu meningkat sampai ke skor 40 dan itu tertinggi sepanjang masa pemerintahan Bapak Jokowi dan juga di periode pertama. Dalam konteks ini sebenarnya kami melihat bahwa pencegahan itu sebenarnya adalah sesuatu yang dibutuhkan karena dia langsung menyasar ke sektor-sektor yang real, yang strategik, yang memang jadi etalasenya. Reformasi pelabuhan, penguatan partai politik, pengawasan internal, dan juga pengadaan barang jasa, serta ada beberapa sektor lain yang memang sangat relate ke masyarakat dan OSS, penyelenggaraan OSS dan seterusnya. Sehingga bagi kami sebenarnya kalau diukur kayak gitu ya, bagi kami Stranas PK sebenarnya berpengaruh terhadap peningkatan atau penguatan indeks persepsi korupsi dalam konteks pencegahan dan juga mempermudah orang untuk berinvestasi dengan baik, dengan jujur, dan juga kita memastikan bahwa investasi yang masuk ke Indonesia adalah investasi-investasi yang tidak siap main kotor. Jadi investasi yang bersih dan juga berkualitas. Demikian.